Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar lanjutkan di kitab Ester mulai pasal yang ke-8. Bapak Ibu, kemarin kita udah pelajarin di pasal yang ke-7, ada pembalikan keadaan. Kalau kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sendiri akan campur tangan atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, ngadepin masalah apapun juga, selama ini jatahmu yang sudah dicuri setan, selama ini jatahmu yang selama ini harusnya kamu terima tapi tidak kau terima, selama engkau mulai ngikut Tuhan dan mencari Tuhan dan didapatin hatimu itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sanggup mengembalikannya 2 kali lipat. Tuhan sanggup memulihkan kondisi apapun juga yang kamu alami hari ini. Kalau kita ini didapatin menyenangkan hati Tuhan, yang kita perbuat dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita keleleran menderita karena kita sungguh didapatin nempelnya sama Tuhan. Fokus hidup kita ini sama Tuhan. Tuhan akan turun dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bela, Tuhan akan turunkan kemurahan yang ajaib dan luar biasa. Bapak di dunia ini, kalau anaknya lapar, dia minta roti, dia tidak bakalan dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak pernah dikasih ular. Itu bapak di dunia yang masih punya kelemahan dan kekurangan. Baik bapaknya udah percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, pasti kalau anaknya meminta segala sesuatu, dan dia akan berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi kalau kita ini jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa kita adalah Bapa yang baik, yang luar biasa. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai, bahkan rela dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita keleleran, menderita, sengsara hidup di muka bumi ini. Dia rela mati di kayu salib buat nebus kita, supaya kita ini yang miskin menjadi kaya. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita menikmatin semua kasih karunia dan anugerahnya. Kita yang berdosa dikuduskan, disucikan untuk menikmatin kemurahan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kitab Ester mengajarkan kita bagaimana kita bisa didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi favoritnya Tuhan sebagai Raja yang maha mulia, Raja yang perkasa. Harusnya tambah hari tambah kita ngerti kebenaran, semakin kita berjalan bersama Tuhan, dengan beriringnya waktu kita semakin ngenalin Tuhan, hidup kita semakin hari didapatin menyenangkan hatinya, bukan malah hidup sembarangan dan sembrono. Selama Bapak Ibu mendengar firman apa yang saya sampaikan hari ini, masih ada kesempatan untuk balik sama Tuhan. Kalau engkau balik sama Tuhan, apapun yang selama ini telah hilang dalam hidupmu, Tuhan akan kembalikan. Bahkan yang dicuri setan pun akan dikembalikan 2 kali ganda. Tuhan, Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang baik, Allah yang pingin anak-anak yang dikasihinya menikmatin semua kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sendiri janjikan. Tapi kalau kita ini didapati menjadi orang yang sembarangan, hidup ngawur, hidup semrampangan, hidup sembrono, jalan mau kita sendiri, hidup penuh kedagingan, sekalipun kita menjadi orang percaya, rajin ke gereja, tapi hidupmu masih hidup dalam dosa, kompromi dengan dunia, justru kamu memberikan celah sama setan untuk digagain dan dikuasain hidupmu. Tapi kalau kita mulai hari ini, jalan sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan kehendaki. Semakin hari kita semakin belajar ngikutin kebenaran, tambah hari hidup kita semakin menikmatin kasih karunia Tuhan dan didapatin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita renungkan, tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan akan siapkan sesuatu yang besar, karena Tuhan masih belum selesai dengan hidup kita. Tuhan punya rencana yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di Ester pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan, pada hari itu, pada hari di mana Tuhan bisa karuniain berkat kemurahan. Dan setiap hari kita itu penuh dengan berkat Tuhan. Setiap hari kita Tuhan siapkan sesuatu yang ajaib, sebab kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Setan bisa rancangan semua kejahatan, setan bisa curi, bunuh, dan binasakan
dalam hidup kita kalau kita masih buka celah hidup dalam dosa. Karena dosa membuka pintu di mana setan bisa menggagai dan menguasai hidup kita. Tetapi selama hati kita ini nempel sama Tuhan, hidup dalam kebenaran, kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, setan tidak bisa sentuh. Justru semua yang setan curi selama ini Tuhan bisa kembalikan 2 kali ganda. Pada hari itu Raja Ahasweros mengaruniakan harta miliknya Haman. Haman ini lambangnya roh jahat. Haman ini lambangnya iblis. Dikembalikan untuk Esther. Esther lambangnya kita. Dan Raja Ahasweros melambangkan Yesus Kristus. Kalau kita didapatin menyenangkan hati Raja kita yang maha mulia, segala yang dicuri setan sanggup dikembalikan. Dan Tuhan sanggup berkatin kita di setiap hari. Setiap hari kita adalah hari di mana Tuhan bisa limpahi, Tuhan bisa promosi, Tuhan bisa kembalikan 2 kali ganda. Di mana setiap hari yang kita lalui adalah hari yang Tuhan sanggup melakukan pembalikan keadaan. Yang jadi masalahnya, selama ini hati kita ini nempelnya kemana? Nempel ke masalah atau nempel ke Tuhan? Nempel ke Tuhan artinya hati kita ini komunikasi sama Tuhan. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Bapak Ibu, untuk ngerti apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu mesti dengerin di pasal yang ke-7, pasal yang ke-6, dan mulai pasal yang pertama, baru ngerti. Ini kita ini udah memasukin masa kemenangan ini. Hampir masa-masa terjadi pembalikan keadaan ini. Karena di pasal yang ke-7, Haman sudah mati, disulahkan. Dan pada pasal yang ke-8, Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman yang pingin menghapuskan orang Yahudi dari kerajaannya Ahasweros. Pingin membunuh semua orang Yahudi, pingin membunuh Mordekai. Dan akhirnya apa terjadi? Terjadi pembalikan keadaan. Kenapa kok bisa terjadi pembalikan keadaan? Tidak hanya ujuk-ujuk, tidak hanya tiba-tiba terjadi pembalikan keadaan. Ada harga yang dibayar oleh Mordekai dan orang-orang Yahudi. Ada nyawa yang dipertaruhkan oleh Esther untuk menghadap raja. Dan itu pun Esther tidak sembarangan. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati sang raja, sekalipun raja itu suaminya sendiri loh. Bapak Ibu, kalau kita ini didapatin bisa menyenangkan hati raja kita yang maha mulia, kita didapatin menjadi orang yang tidak hanya pingin jawaban, tidak hanya pingin mujizat, tidak hanya pingin kesembuhan, tidak hanya pingin berkat, tapi kita pingin hati raja sendiri. Kita pingin hati Tuhan, kita pingin didapatin hanya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita akan dapatkan semuanya. Makanya Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, termasuk apa? Mujizat, kesembuhan, pemulihan, visi, masa depan yang penuh pengharapan, semua yang kita inginkan, semua yang ada dalam hati kita, semua yang kita doakan, Tuhan akan tambahkan. Tapi banyak orang lupa, yang dicari bukan pribadi Tuhannya, bukan kebenarannya, tapi tangannya. Kalau kita kejar mujizat, kita nggak akan ketemu Tuhan. Kamu akan ketemu mujizat. Kalau kamu kejar Tuhan, pribadi Tuhan, kamu akan ketemu mujizat setiap hari. Tuhan bisa lakukan mujizat itu setiap hari. Setiap hari terjadi breakthrough, terjadi pembalikan keadaan. Setiap hari terjadi mujizat, terobosan, terjadi pemulihan. Setiap hari engkau akan bisa menikmati kemuliaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Yang dicari Tuhan. Selama ini banyak orang ketika ngadepin masalah yang dicari pendeta. Dipikir pendeta bisa menyelesaikan masalah. Pendeta tidak bisa menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Selama ini banyak orang kalau ketika masalah cari pendeta, lupa bahwa yang menyelesaikan masalah adalah Tuhan. Yang dicari mulai hari ini Tuhan. Apa yang saya ajarkan, kalau Bapak Ibu dengerin semua pengajaran saya, semua khotbah saya, ngajarin Bapak Ibu untuk dewasa di dalam Kristus loh. Bukan mencari pendeta, tetapi mencari Tuhan. Kalau kamu mencari Tuhan, kamu dapatkan semuanya. Tapi kalau kamu mencari pendeta, belum tentu masalahmu selesai. Kalau kamu ketemu pendeta yang salah, masalahmu akan diumbar kemana-mana malahan. Yang dicari Tuhan, yang dikejar Tuhan. Saya berdoa, semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, engkau dewasa secara rohani. Semakin hari, engkau mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Engkau tahu prioritas hidupmu itu siapa? Yang dicari Tuhan. Yang dikejar Tuhan. Yang dikejar adalah perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan, kalau kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengejar kebenaran.
kita mencari pribadi Tuhan, Tuhan akan tambahkan semuanya yang kita butuhkan. Makanya kalau kita ngerti ini saja, hidupmu nggak akan pernah khawatir, hidupmu nggak akan pernah stres. Hari-harimu penuh mujizat, hari-harimu penuh dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap hari saya mendengar kesaksian, saya melihat banyak orang dipulihkan, banyak orang dijamah Tuhan. Setiap hari saya dengar kesaksian hal yang ajaib, yang orang dipulihkan dan dilawat Tuhan luar biasa. Setiap hari saya adalah hari di mana Tuhan menyatakan kemuliaan. Makanya jangan hari ini yang dikejar, yang difokuskan adalah masalah dan persoalanmu. Setiap orang punya masalah dan persoalan. Saya pun juga punya masalah dan persoalan. Tapi masalah dan persoalan bukan fokus utama saya. Tuhan, pribadi Tuhan yang menjadi fokus utama saya. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Hari ini engkau mungkin di ujung tanduk pernikahanmu, keluargamu kacau, anak-anakmu rusak, bisnismu berantakan, pelayananmu mentok gak kemana-mana. Kamu ngadepin jalan buntu, menghadapi masa depan yang gelap, yang gak ada pengharapan apapun juga. Dengerin baik-baik, kamu kejar Tuhan, kamu senengin Tuhan mulai hari ini. Dedikasikan waktumu, hidupmu hanya untuk nyenengin Tuhan. Ambil waktu, senengin hati Tuhan. Dan kamu bekerja dengan tanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan sama hidupmu, kamu lakukan dengan tanggung jawab, dengan sepenuh hati mengerjakannya untuk Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tidak hanya seperti itu, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Cari Tuhan, kejar Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Dan mulai hatimu harus berubah. Lembut diproses, dibentuk Tuhan. Kau akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Masa depanmu akan penuh pengharapan. Kalau kita ngerti ini saja, Tuhan akan pulihkan hidupmu secara ajaib dan dahsyat. Hidupmu nggak stres, hidupmu nggak bingung, hidupmu nggak kacau, hidupmu nggak penuh kekhawatiran. Kenapa orang bisa khawatir, bisa stres, bisa bingung? Karena yang difokuskan persoalannya, difokuskan dalam masa depannya, bukan Tuhannya. Tuhan yang pegang masa depan kita, Tuhan yang pegang hari kita. Setiap hari Tuhan sanggup bikin mujizat, setiap hari Tuhan sanggup bikin pembalikan keadaan, setiap hari Tuhan bisa berkatin kita, pulihkan kita, dan lakukan hal ajaib dalam kehidupan kita. Makanya kita jalanin setiap hari bersama Tuhan. Kita akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan bersama Tuhan. Orang Kristen ngerti ini, hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Esther ngalami pembalikan keadaan. Tapi sebelum pembalikan keadaan itu ada harga yang Esther harus bayar. Dia bagaimana melayani raja, menyenangkan raja, bahkan nyawanya dari pertaruhannya untuk menyenangkan hati raja, untuk menghadap raja. Bapak Ibu dengerin khotbah yang sebelum ini di 47, 46, Bapak Ibu akan tahu, ngerti ini apa yang saya sampaikan hari ini. Menyenangkan hati Tuhan, maka engkau akan dapat semuanya. Hari ini dedikasikan waktumu. Banyak orang berpikir, saya ini nggak sibuk Pak, saya ini nggak bisa ada waktu berdoa. Semua orang sibuk menurut waktunya sendiri, menurut caranya sendiri. Orang merasa penting buat dirinya sendiri. Tapi kita harusnya mengutamakan Tuhan. Bukankah Tuhan yang jadi utama dan terutama? Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Karena Tuhan yang campur tangan, yang mengendalikan, yang bikin breakthrough, yang bikin mujizat, yang sanggup membalikan keadaan. Dia yang harus jadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Jangan kau merasa sibuk. Jangan kau merasa penting buat dirimu sendiri. Ujung hidupmu akan kacau dan berantakan kalau Tuhan bukan yang jadi utama. Tuhan harus kita tempatkan jadi yang terutama dan terutama. Tuhan harus menjadi raja dalam kehidupan kita. Kita harus hidup respect, hormat, tunduk, menghormatin Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bahwa orang berpikir ya, kalau Tuhan itu adalah sebagai bapak yang baik. Oh ya, dia bapak yang baik memang. Dia adalah guru, dia akan ngajarin kita. Dia adalah gembala, dia akan menuntun hidup kita. Tapi ketika Tuhan kau hormatin sebagai raja, kau mesti submit, tunduk, hormat, respect. Karena keputusan raja bisa mengubah seluruh masa depanmu. Keputusan raja waktu itu, ketika ada pemilihan para perempuan, didandani dulu, dilulurin dulu. Keputusannya raja merubah seseorang dari orang biasa menjadi seorang ratu. Keputusannya raja memilih Esther yang bukan siapa-siapa, menjadi istrinya raja yang berkuasa dari Afrika sampai India. Powerful. Kita kalau hormatin Tuhan sebagai raja, sebagai Allah yang penuh kuasa, otoritas, hidup kita ini akan takut, respect, hormat.
nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono loh. Banyak orang sudah jadi Kristen bertahun-tahun, nggak ada respek dan hormatnya dengan Tuhan. Doa ngasal, nyembah Tuhan ngasal, hidupnya ngawur sembarangan. Dia pikir adalah Tuhan adalah Maha Pengampun, Tuhan adalah Gembala yang baik, Tuhan adalah Bapa yang baik. Kalau engkau nggak respek dan hormat kepada Tuhan sebagai Raja yang Maha Perkasa, hidupmu tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Dari tahun ke tahun tetap sama. Kenapa orang nggak bisa respek dan hormat sama Tuhan? Dan hidupnya nggak pernah kemana-mana. Dia pikir melakukan dosa, toh Tuhan Maha Pengampun. Dia lakukan dosa, dia bertobat. Dia lakukan dosa, bertobat. Dia lakukan dosa dan bertobat. Dari tahun ke tahun hanya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Padahal Tuhan punya tujuan yang ilahi, tujuan yang besar. Kalau kita jalan sama Tuhan, hidup kita akan naik terus, dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, diberkatin Tuhan, didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang kompromi dengan dosa, tidak respek dan hormat dengan Tuhan, dia berbuat semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri, ujung hidupmu tidak akan pernah kemana-mana. Keputusan raja bisa merubah orang biasa menjadi seorang ratu. Ketika seseorang menghadap raja, dari gembel bisa menjadi seorang pangeran. Seorang pangeran pun bisa menjadi seorang gembel. Seorang ratu pun bisa menjadi seorang yang biasa saja. Tapi orang biasa menjadi seorang ratu. Itu keputusan raja. Kita harus respek dan hormat kepada raja kita yang maha mulia. Jangan jadi orang Kristen yang murahan, gampangan, sembarangan, gak punya tata krama, gak punya etika, jalan maunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Orang Kristen yang kelakuannya murahan. Kita menjadi anak-anak kerajaan, bangsawan kerajaan. Bahkan untuk menghadap raja di zaman Esther ini, kalau raja tidak berkenan, dipenggal kepalanya. Kita hadap Tuhan, kita mesti respek dan hormat dengan Tuhan. Kalau kita hormatin Tuhan, kita respek dan hormat sama Tuhan, akan respek sama kita. Banyak orang Kristen ngaku rajin ke gereja, ngarjin pelayanan, sudah khotbah, jadi hamba Tuhan, jadi jemaat puluhan tahun, hidupnya kompromi, hidupnya respek hormat sama Tuhan. Tuhan dianggap sambil lalu. Terus berharap hidupmu didapatin berkenan, sampai matamu biru pun tidak akan mengalami apa-apa. Kita harus respek dan hormat sama Tuhan. Kita hormatin Tuhan sebagai Raja kita. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Yang dulunya kita bukan siapa-siapa, Tuhan bisa sanggup promosi dan pakai kita menjadi luar biasa. Kalau engkau sedang mengalami masalah, persoalan, himpitan, tekanan, kejar perkenanan Tuhan. Senengin hati Tuhan, hormatin Tuhan, kasihi Tuhan, beri yang terbaik sama Tuhan. Tuhan ketika dapatin kau menjadi orang yang berbeda, yang menyenangkan hatinya, kau akan diangkat menjadi orang yang difavoritkannya. Tuhan dengan mudah sanggup buat mujizat. Amin. Perhatikan, pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman. Seteru orang Yahudi kepada Esther sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin matre yang diambil daripada Haman, lalu diserahkan kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Bukankah dapat promosi dan peninggian? Cincin matre ini berbicara tentang otoritas loh. Bapak Ibu, perhatikan ya. Esther menyenangkan hati raja, melayani raja dengan baik. Dia tidak minta apa-apa. Selama berkali-kali raja tawarkan segala sesuatu, bahkan separuh harta ini menjadi milikmu, akan diberikan kepadamu, Esther tidak minta apa-apa. Esther hanya belajar menyenangkan hati raja. Bahkan akhirnya raja ngerti kebutuhan Esther. Di pasal yang ke-7 kemarin kita pelajarin. Akhirnya raja berkenan. Dan yang terjadi di pasal yang ke-8, harta miliknya Haman, orang yang ingin memusnahkan orang Yahudi itu, dibalikkan, dikembalikan. Bahkan raja mencabut cincin matre yang diambil daripada Haman, lalu diserahkan kepada Mordekai. Di Mordekai ini menjadi orang yang punya otoritas, karena cincin raja itu berbicara dengan otoritas. Bukankah Haman yang juga pakai matre atas cincin raja itu bikin surat ke seluruh daerahnya penguasa yang dikuasai oleh Ahasweros untuk memusnahkan orang-orang Yahudi? Ternyata
terjadi pembalikan keadaan. Bukan Mordekai mau dimusnahkan, justru cincin yang sama dibalikkan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita ngikut sama Tuhan, kita hidup bersama Tuhan, bukankah Tuhan juga kasih otoritas balik sama kita? Tuhan balikkan. Cincin itu berbicara tentang otoritas loh. Cincin itu berbicara tentang bagaimana keputusan raja. Kalau bikin surat atas materainya cincinnya raja, itu keputusan sah dan harus dilakukan. Dan dibalikkan kembali otoritas itu kepada Mordekai yang dulunya dimiliki oleh Haman. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Perhatikan ya. Ester ini baru minta kepada raja, sujud kepada raja, setelah dia bikin perjamuan untuk menyenangkan hati raja 3 kali. Dia tidak mau sembarangan pakai otoritasnya. Dia nggak mau sembarangan jadi orang yang minta-minta. Dia nggak mau jadi sembarangan orang yang ngomong. Dia bukan menjadi orang yang sembarangan minta belas kasihan. Dia menyenangkan hati raja dahulu. Pertama kali dia bikin perjamuan menghadap raja. Raja tawarin separuh harta ini menjadi milikmu. Kalau kamu minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Dia nggak mau apa-apa. Jikalau raja berkenan, datanglah ke perjamuan. Bikin perjamuan kedua. Bikin perjamuan ketiga, baru ngomong. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati raja. Baru dia mau. Bapak Ibu, tidak heran permohonannya Ratu Ester itu dikabulkan. Karena raja tidak enak hati. Ini orang kok menyenangkan aku. Ini orang bisa membuat aku tuh seneng. Dia tuh maunya apa? Semua kebutuhanku dicukupin. Semua kemauanku, kesukaanku diturutin. Akhirnya raja sendiri tidak enak. Dan momen itulah Ester baru mohon. Di ayat yang ketiga. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud di kakinya. Respek dan hormat kepada raja sekaligus suaminya. Ini orang tahu bisa menempatkan diri dengan tepat. Dan menangis memohon karunia-Nya. Supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu. Serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Dia tahu menempatkan diri dengan tepat. Dia tahu waktu dan tepat untuk memohon kepada raja. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, tidak pernah nyembah Tuhan, tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, tidak pernah membangun keintiman dengan Tuhan. Langsung datang sama Tuhan. Tuhan diberondong pakai 1 ayat, dilemparkannya ke muka Tuhan. Ini aku klaim dalam nama Yesus, masalahku selesai, persoalanku selesai. Apakah Tuhan berkenan kira-kira? Beda dengan Ester. Dia bikin raja hatinya senang. Bikin raja hatinya dipuaskan dahulu baru dia mohon. Harusnya kita sebagai orang percaya ya, datang kepada Tuhan, kita senengin hati Tuhan. Kita sembah. Makanya setiap hari kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Banyak orang klam-klim ayat. Ternyata tidak digenapin. Terus kalau udah gak digenapin, dia marah sama Tuhan. Lu kamu punya hak apa? Gak respect, gak hormat sama Tuhan. Senengin hati Tuhan kok. Kalau kita ini didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bangun keintimanmu setiap hari dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Doa itu gak harus di satu tempat kok. Tapi harus dimulai dari satu tempat. Kalau kita ingin berdoa, kalau nanti kita koneksi dengan Tuhan, biasanya gak berdoa ya kita mesti latih di kamar doa kita. Waktu kita udah biasa latih di kamar doa, kita nyembah Tuhan, kita udah beri waktu sama Tuhan, kita akan mudah di mana-mana hati kita terkoneksi. Waktu sambil kerja, sambil masak, sambil di dapur, di kamar mandi, sambil nyetir, di kantor, melakukan apapun juga, hati kita tuh connect dengan Tuhan. Nah, hati kita untuk connect dengan Tuhan kan perlu dilatih di kamar doamu. Kalau engkau nggak pernah berdoa, bagaimana bisa melatih hatimu terkonek dengan Tuhan? Bagaimana engkau bisa menyenangkan hati Tuhan? Nggak pernah belajar firman, nggak pernah dengerin firman Tuhan, langsung datang sama Tuhan, komplain, masalahku begini, Tuhan jawab. Bayangkan, seperti seorang istri ketika suaminya baru pulang kerja dengan capek, macet, ngadepin masalah di kantor, ngadepi masalah dengan klien dan lain sebagainya, baru pulang sampai rumah langsung diberondong dengan begini-begini permohonan, begini-begini. Apa yang terjadi? Tentunya engkau bukan dapat jawaban yang baik, malah disemprot.
Tapi beda dengan perlakuan seorang istri ketika suaminya pulang, dia dilayani dengan baik. Mungkin pokoknya dilayani dengan baik. Disiapkan makanan yang baik, minuman yang suaminya sukai. Dia pijit-pijit, mungkin diajak ngobrol dengan baik. Baru suasana adem, tenang, baru dia utarakan. Dia disenengin dulu suaminya. Dengan semua kebutuhannya dicukupi dengan baik di rumah. Baru setelah semuanya berjalan baik, baru istrinya ngomong. Pasti dapat jawaban yang menyenangkan. Bahkan permohonannya akan segera diturutin. Kenapa kok bisa segera diturutin oleh suaminya? Karena istrinya bisa melayani suaminya dengan baik. Banyak orang Kristen tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, tidak pernah memberi waktu untuk Tuhan, langsung nuntut Tuhan ABCDEFGH. Terus pingin segera doanya dijawab. Belajar kita ini menjadi orang yang respect dan hormat sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang kurang ajar, gak punya tata krama, gak punya etika. Kita tuh menjadi orang Kristen, menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan itu. Belajar respect dan hormat dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti ngerti semua kebutuhan kita. Tapi kalau kita ingin didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Raja kita yang maha mulia, kita mesti belajar menyenangkan hatinya. Kita mesti tahu kesukaannya. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita bisa lakukan itu, Tuhan akan dapatin kau menjadi orang kesukaannya. Kalau Tuhan dapatin kita menjadi orang kesukaannya, Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Apa yang kita katakan Tuhan tahu. Bukan Tuhan gak tahu. Tuhan tahu dan Tuhan pasti jawab. Makanya jadi orang itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan sembarangan. Dikit-dikit minta belas kasihan. Dikit-dikit minta belas kasihan. Belajar ngomong dengan tepat. Jangan menjadi orang yang murahan. Jadi orang yang seperti Esther ini. Tidak sembarangan meminta. Padahal ditawarin sejak pertama menghadap, sekalipun nyawa jadi taruhannya, separuh negeri ini menjadi milikmu. Tapi Esther tidak mau. Dia tahu ngomong yang tepat kapan, dia tahu memohon yang tepat kapan. Jangan jadi orang murahan, gampang minta belas kasihan sama orang lain, ngemis. Belajar memiliki sikap hati, mental kerajaan Allah. Kita tahu menempatkan diri dengan tepat. Makanya ada orang-orang tertentu yang didapati menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak minta apapun, Tuhan cukupin, Tuhan sediakan. Daud katakannya, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Kenapa? Tuhan pelihara. Karena Tuhan lihat, ini orang hatinya benar di hadapannya. Menyenangkan hati Tuhan. Bagian kita tuh menyenangkan hati Tuhan, nggak ada yang lain. Kita mau kejar apa sih? Kalau kita nih kejar perkenanan Tuhan, kita akan dapatkan semuanya loh. Kamu kerja, dapat perkenanan Tuhan, terjadi deal, dari bisnis. Jadi karyawan yang dapat perkenanan, kamu dipromosi, gajimu naik. Kamu jadi apa, ibu rumah tangga, apa bisnismen, atau apapun, pejabat atau apapun, dapat perkenanan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Karena apa yang dikerjakan tanganmu mempermuliakan namanya. Beda kalau yang dikerjakan tanganmu hanya membuat engkau angkuh, serakah dan sombong. Ya, tidak heran akan menghancurkan. Bukan Tuhan yang dipermuliakan, setan yang dipermuliakan, ujung hidupmu akan hancur. Tapi kalau kita memiliki kemurnian, ketulusan hati, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan buat berhasil. Akhirnya apa? Raja berkenan kepada Esther. Perhatikan di ayat yang keempat. Maka raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther. Lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan raja. Serta sembahnya masih nyembah. Dia tahu menempatkan diri dengan baik. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dia nggak sembarangan ngomong, dia tahu menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen nggak sopan sama Tuhan, sembarangan. Kita tuh mesti respect dan bisa menempatkan diri dengan Tuhan. Jangan jadi orang yang kurang ngajar sama Tuhan. Kita tahu respect, menghormatin Tuhan, menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Kalau kita tempatkan Tuhan sebagai raja yang memerintah dalam hidup kita, kita harus tunduk, kita harus respect, kita harus hormat, kita harus hati-hati bertindak, bersikap, berkelakuan, harus menyenangkan raja kita.
Dia raja yang maha mulia. Dia kekal untuk selama-lamanya. Orang menghadap presiden pun, cara dia ngomong, cara dia duduk, cara dia berpakaian pun diperhatikan. Tidak boleh sembarangan, nggak sembrono. Apalagi kita ini punya Tuhan yang maha perkasa, Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadi raja untuk sekekal selama-lamanya. Terus hidupmu serampangan dan sembrono, apakah didapatin berkenan? Kalau udah seperti itu. Terus kamu pingin mujizat, kamu pingin pemulihan. Beresin dulu hati kita di hadapan Tuhan hari ini. Saya berdoa, setelah dengar pengajaran ini, sikapmu berbeda, kelakuanmu berbeda. Bagaimana engkau tahu menghormati Tuhan dan Raja di atas segala raja. Perhatikan. Maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat berisi rancangan Haman bin Hamedata, raja orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Perhatikan baik. Si Haman memang sudah mati di pasal yang ke-7. Haman sudah disulahkan. Tetapi keputusan raja itu masih akan tetap berlaku. Suratnya udah nyebar ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Ahasiweros. Dan kalau waktunya sudah tepat, surat itu belum dibatalkan, maka pada zaman itu pasti orang sudah bersiap-siap untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Karena ini ketetapan yang surat yang ditetapkan oleh cincin raja, materainya cincin raja. Ini tidak bisa dibatalkan. Esther, dia minta kepada Raja Ahasiweros untuk membatalkan surat itu. Kalau surat itu tidak dibatalkan, tidak ditarik lagi, surat itu akan tetap berlaku dan orang Yahudi akan dibinasakan di seluruh daerah yang dikuasai oleh Raja Ahasiweros. Karena surat itu di pasal-pasal yang lalu sudah dikirim. Tinggal tunggu waktu. Bulan ke-13 akan digenapin itu. Makanya Esther memohon. Perhatikan yang ke-7. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Esther, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther. Dan Haman sendiri sudah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Perhatikan, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Surat yang ditulis dan dimateraikan raja yang pertama dan dikirim ke seluruh daerah yang dikuasai Ahasiweros itu tidak bisa dibatalkan. Tetapi bisa dibatalkan dengan ditulisnya surat keputusan yang kedua yang membatalkan surat yang pertama. Dengerin baik-baik. Apa yang terjadi? Perhatikan. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada bulan 23, dan sesudah dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dituliskanlah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Ayat yang ke-10. Maka dituliskan pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimateraikan dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di perkudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawa, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan dari bangsa dan daerah yang tidak menyerang mereka untuk merampas harta miliknya. Gara-gara diterbitkan surat yang kedua membatalkan surat yang pertama ini, perhatikan. Padahal surat ini sebenarnya keputusannya atas permintaannya Ratu Esther. Perhatikan baik-baik. Bukankah kita ini sudah familiar dengan ayat ini? Kalau kita baca di kitab Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Surat keputusan yang diterbitkan kedua tadi
atas keputusannya Raja dan Ratu Ester membatalkan loh semua yang tulis oleh Haman atas materainya raja. Bapak Ibu, bukankah Tuhan punya kasih otoritas kepada kita sebagai orang percaya? Tuhan berikan kita kuasa dan otoritas sebagai orang percaya. Kalau kita dekat sama Tuhan, hidupmu penuh kuasa dan otoritas. Makanya Tuhan berikan kunci kerajaan surga kepada gerejanya, kepada kita sebagai orang percaya. Dengerin baik-baik. Dulu manusia di Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Semua otoritas yang diberikan Tuhan diserahkan cuma-cuma sama iblis, si ular tua, oleh Adam dan Hawa. Tetapi setelah Yesus lahir di muka bumi, Yesus disalibkan, dia mati pada hari ketika bangkit dari kubur. Dia kembalikan otoritas, dia rebut otoritas, dia minta kembali otoritas yang dicuri, yang diserahkan oleh Adam dan Hawa kepada iblis itu. Sekarang hari ini otoritas itu diserahkan kepada orang percaya. Makanya harusnya kalau kita dekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, mencintai Tuhan, jalan sama Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang punya otoritas, punya kuasa untuk membatalkan semua dakwaan setan, semua tipu muslihat setan, semua rencana setan bisa kita batalkan. Karena apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Mulut orang percaya itu punya kuasa dan otoritas. Kenapa kok mulut kita punya kuasa dan otoritas? Karena kita menjadi orang yang sejalan, sepikir, ngikutin kehendak Tuhan. Kalau engkau di dalam Kristus, semua harta surgawi itu menjadi bagian milik kita. Makanya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untuk didapatin kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dibutuhkan bayar harga, mati terhadap diri sendiri. Tidak peduliin diri sendiri, itu fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, mati daging, nyenengin hati Tuhan. Bukan karena kita takut masuk neraka, bukan kita takut hukumannya, tapi karena kita ingin nyenengin hati Tuhan saja. Karena dia rela mati di kayu salib, nebus dosa kita. Dulunya kita ini orang bejat, dulunya kita ini bukan siapa-siapa. Tuhan kembalikan, Tuhan berikan otoritas sampai hari ini pun. Bahkan di Kisah Para Rasul, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Bahkan ular dan kalajengking engkau bisa injak. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini. Tuhan beri otoritas kepada gerejanya hari ini. Gereja yang seperti apa? Gereja yang ngikut dalam kebenaran, berjalan dalam kehendaknya, membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, semua orang Kristen ngakunya cinta Tuhan. Semua pendeta ngakunya melayani Tuhan. Tapi tidak semua orang-orang itu memiliki otoritas dan kuasa. Kenapa? Karena belum tentu semua orang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Hanya orang yang memiliki keintiman, kuasa dan otoritas akan dinyatakan dalam hidupnya. Kita hari ini mendedikasikan hati kita ini sejalan dengan Tuhan. Berjalan setiap hari seperti yang Tuhan inginkan. Menyenangkan hati Tuhan dengan semua sikap, tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu. Tambah hari engkau memiliki keintiman dengan Tuhan. Engkau tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasa. Di pasal yang kemarin kita pelajarin, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Untuk diapain? Dilimpahi kekuatan dan kuasa serta otoritas. Sampai hari ini, mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Didapati enggak kita ini mencintai Tuhan di atas rata-rata, mengasihi Tuhan, mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Kalau kita didapatin seperti itu, kemana engkau pergi, di mana engkau berada, apapun yang kamu lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan akan ditinggikan. Otoritas kuasanya akan mengalir melalui hidupmu. Bahkan setiap langkah hidupmu akan meninggalkan jejak ilahi. Orang-orang akan diubahkan Tuhan. Orang-orang akan dijamah Tuhan. Mujizat mengalir akan melalui hidupmu. Saya berdoa, hari ini ada orang-orang yang
dibangkitkan memiliki otoritas dan kuasa yang dahsyat dan ajaib. Amin. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita dekat menyenangkan hati Raja kita. Tuhan berikan otoritas. Tidak heran ya, ada orang-orang tertentu yang memiliki kuasa dan urapan yang berbeda, pengaruh yang berbeda. Hari ini kita mau nyenangin hati Tuhan. Otoritas diberikan kepada Mordekai. Cincin yang diberikan, dia suruh nulis untuk membatalkan surat yang diterbitkan oleh Haman. Apa kalau kita berjalan bersama Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita perbuat? Atas otoritas Raja memiliki kuasa dan dampak yang besar buat banyak orang. Amin. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Yang isinya Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya. Diberikan kuasa dan otoritas. Serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan ke-12, tanggal 13 ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan ditulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Kalau surat ini nggak diterbitkan, orang Yahudi akan dibinasakan. Karena apa? Keputusan surat pertama yang diterbitkan oleh Haman dengan materainya Raja akan digenapi. Makanya di ayat 14, maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Semua rencana jahat bisa dibatalkan kalau kita ini bisa menyenangkan hati raja. Ada proteksi, ada kuasa otoritas. Orang Yahudi harusnya dibinasakan atas surat yang pertama dikirimkan oleh Haman. Hari ini bisa dibatalkan karena ada surat yang kedua yang diterbitkan oleh Mordekai atas seizin raja dengan materainya cincin raja. Perhatikan ayat yang ke-15. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan. Yang dulunya diancam untuk dibunuh, sekarang dipromosi menjadi orang yang luar biasa. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertembik sorak dan bersukaria. Terjadi kemenangan. Semua ancaman setan bisa terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu ikutin ancamannya, kamu tidak mencari Tuhan, kamu makan ancamannya, penuh hidup, penuh ketakutan, kekhawatiran, kamu akan habis, dihabisin setan. Tapi waktu kamu diancam, kamu cari Tuhan. Bukankah Mordekai berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum? Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh orang Yahudi, bahkan ini Mordekai kita pernah pelajari di pasal sebelumnya. Ketika dia diancam Haman, dia nggak terlalu pusing. Dia nggak terlalu bingung. Kalau nyawanya sendiri mau dibinasakan oleh Haman, nggak bingung. Tetapi ketika Haman sudah mengancam membinasakan seluruh orang Yahudi, baru Mordekai bereaksi. Ini orang mulai hatinya luar biasa loh. Nggak gampang meledak, nggak gampang emosi. Ini orang memiliki sikap hati yang benar-benar luar biasa. Tidak heran orang-orang seperti ini mewarisin perkara ilahi, dipromosi menjadi orang penting di kerajaannya Ahasiweros. Orang seperti ini adalah memiliki sikap hati yang luar biasa. Banyak orang disinggung sedikit saja marah, ngamuk-ngamuk, gak terima, merasa harga dirinya direndahkan. Ini sudah termasuk pencemaran nama baik. Pingin membela diri, pingin mengklarifikasi. Buat apa? Belajar dengan Mordekai ini. Ketika dia diancam Haman sendiri, dia gak terlalu pusing, dia gak bergeming. Bahkan dia mau dibunuh, gak terlalu pusing. Dia tetap respect dan hormat. Dia tahu bagaimana bersikap dan bertindak. Dia tidak mau menghormatin orang Agag ini. Kan ini orang Agag ini orang yang harus dimusnahkan Tuhan. Dengerin khotbah saya tentang orang-orang Agag yang harus dibinasakan. Siapa sih orang-orang Agag itu? Bapak Ibu, tapi ketika si Haman ingin membinasakan bukan Mordekai saja, tetapi seluruh orang Yahudi, baru Haman bertindak. Ini hatinya untuk orang lain, untuk jiwa-jiwa.
Bayangan hari ini orang terlalu egois mikirinnya diri sendiri. Nggak peduli orang lain. Nggak peduli dengan sesama. Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatan dan segenap jiwamu. Dan hukum yang keduanya adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita miliki, kita lakukan ini, kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya dipromosi Tuhan. Mordekai dipromosi Tuhan. Mordekai dipromosi raja. Dia pakai pakaian kerajaan, kain ungu tua dan kain lenan, dan memakai tajuk emas mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik sorak dan bersukaria. Ayat 16, orang-orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak di antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Dulunya ingin dibinasakan, tapi karena punya otoritas yang lahir dari keputusan seorang raja, akhirnya menjadi orang yang alami kemenangan. Kita dulunya kan harus dibinasakan. Kita ini bukan siapa-siapa dulunya. Kita yang harus dimurkahin Tuhan. Tapi karena kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, karena Dia satu-satunya juru selamat di muka bumi. Kenapa Yesus menjadi satu-satunya juru selamat di muka bumi? Semua nabi itu mati dan tidak dibangkitkan. Siapa yang dipuja orang hari ini? Siapapun tidak pernah bangkit dari antara mati. Hanya Yesus yang bangkit dari antara mati. Kenapa kita harus sembah Tuhan? Kenapa kita harus melalui Yesus Kristus, satu-satunya jalan menuju surga? Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, Tuhan berikan otoritas kepada kita. Kita bukan lagi orang yang dibinasakan, tapi kita memiliki otoritas dan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Semua rencana setan yang dirancangkan untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan kita. Tetapi ketika kita jalan sama Tuhan, rencana itu diputar balikkan. Orang hari ini boleh merencanakan jahat atas hidupmu. Orang bisa berpikiran jahat, merencanakan semua kehancuran. Engkau mungkin dihianatin, dilukai, disakitin. Bahkan engkau diancam hari ini. Ketika engkau di pihak Tuhan, Tuhan menjadi panglima perang. Tuhan sanggup membalikkan keadaanmu. Tuhan yang akan memberikan kemenanganmu, karena surga berada di belakangmu. Malaikat menyertai hidupmu dan Tuhan berjalan di depanmu. Tidak pernah engkau akan takut. Engkau tidak perlu goyang. Engkau tidak perlu goyah. Engkau tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan dia ada di depanmu, Dia menjadi panglima perangmu. Kemenangan pasti. Yang jadi masalahnya, kamu di pihak Tuhan apa tidak hari ini? Kamu berada di posisinya di pihak Tuhan, atau kamu masih dalam posisi orang berdosa? Kalau hari ini engkau dalam posisi orang berdosa, masih Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Sadar, tinggalkan dosa dan pelanggaran, semua kenajisan, kekotoran. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Kejar Tuhan, bangun keintiman Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan kehidupanmu. Tuhan akan pulihkan masa depanmu. Bahkan Tuhan akan kembalikan semua yang pernah dicuri setan. Akan dikembalikan menjadi bagianmu. Amin. Hari ini kita mau belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari apapun juga. Kita mau kejar perkenanan Tuhan. Bukan yang lain. Kita gak mau kejar mujizat, tapi kita kejar pribadi Tuhan. Kita kejar perkenanan Tuhan. Bukankah sukses dan berhasil buat kita hari ini kalau kita didapati menyenangkan hati Tuhan? Pasti segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Besok kita akan lanjutkan di pasal yang ke-9. Kita akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini, kami materikan dengan darah anak domba Allah. Terus Tuhan, firman ini nempel dalam hati kami. Sampai firman menjadi kehidupan. Buat kami, bawa kami menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Lembutkan proses bentuk, habisin semua kedagingan kami. Ego kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Semua kejahatan yang masih tersimpan dalam hati kami, cabut sampai ke akar-akar. Kami ingin dapat menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kamu berdoa setiap orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini diberkatin Tuhan. Ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini.
Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imene mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabaka. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete bebe kiene mende beki nomo kosan dekonomo. Ine mendere bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekonara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana matataka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata pakada. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you.
We praise you, we adore. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you.
Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.